Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Saya berharap Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ini ingin minum anggur yang baru. Sebab ia berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam Injil Lukas pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus menghormati bahwa puasa dan sembahyang merupakan keutamaan penting dalam tradisi Yahudi. Yesus tidak menentangnya. Tetapi yang ditentang oleh Yesus adalah kadang tradisi itu mereka pertahankan, lalu belas kasih itu mereka abaikan dalam kehidupan mereka. Ini yang ditentang oleh Yesus. Yesus menghendaki agar cinta kasih manusia itu yang paling utama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Yesus ingin menegaskan bahwa orang tidak cukup berhenti pada ritus. Ritus itu menghantar orang sampai kepada Allah, tapi tidak berhenti pada ritus. Tetapi bagaimana orang harus sampai pada perubahan hati dan terbuka kepada Allah. Bagaimana ritus itu mengingatkan orang, menyadarkan orang sampai pada perubahan hatinya. Maka mari Bapak Ibu, segala ibadah yang ada mengajak kita untuk sampai pada perubahan hati. Perubahan menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Ketika kita mengikuti Kristus, kita tidak bisa diam dalam dosa, kesalahan. Kita harus memperbaharui hidup kita karena kita telah dibayar oleh darah yang paling mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Dan kita harus mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Anggur baru harus ditempatkan atau disimpan pada kantong yang baru pula. Maka pertanyaan buat kita renungkan. Sekian tahun kita mengikuti Kristus, sekian tahun kita mengenal Kristus, kita sudah dibaptis untuk mengikuti Kristus. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang baru? Atau kita masih betah? Atau kita masih nyaman dengan segala dosa yang ada dalam kehidupan kita? Kita harus keluar, Bapak Ibu.
Sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Semua orang berdosa. Tuhan tidak mengendaki atau Tuhan tidak menyukai dosa. Tapi Tuhan sangat-sangat mencintai orang berdosa yang mau bertobat. Karena Tuhan mengendaki sekali lagi pembaharuan dalam hidup. Setelah kita mengenal Dia sebagai Allah yang maha baik, mari kita baharui hidup kita. Kita percaya Dia akan membantu kita. Sekurang-kurangnya hidup kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau memperbaharui diri kita dalam Kristus Yesus, maka Dia akan membantu kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita dalam bulan kitab suci ini memperbaharui hidup kita dengan segala firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memperbaharui hidup kita, meneguhkan langkah kita, menuntun hidup kita, agar apapun yang dikehendaki Yesus, kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk melakukan itu. Kita tidak sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga pelaku dari firman itu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk memperbaharui hidup kita, memperbaharui hati kita. Apakah kita bersedia, Bapak Ibu? Kalau kita bersedia, keselamatan akan menjadi bagian dari hidup kita semua. Tantangan selalu ada, tapi jangan pernah berhenti. Karena Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami telah diajar oleh sabda Kristus Guru kami, dan disegarkan oleh kurban Kristus santapan rohani kami. Semoga dengan bantuan Santo Gregorius, sabdamu kami wartakan, dan kurnia cinta kasih-Mu kami sebarluaskan dalam tugas panggilan dan perutusan kami masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.